Dulur Al-Victor, alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan dalam mengaji dan menyimak kajian-kajian yang ada di Fajar Syiar Al-Victor. Dulur Al-Victor, hari ini hari Sabtu seperti biasanya kita akan ngaji bersama guru kita, yakni adalah Bapak Dr. Kiai Haji Ilhamullah Sumarkan MAG, Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dan Ketua Lembaga Dakwah Khusus Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur. Dulur Al-Victor, saya di sini Ishak bersama Helmi Ansori akan menemani Anda di Fajar Syiar kali ini. Dan tak lupa pula kami umumkan bahwa untuk dzikir rahmatan lil alamin insya Allah akan diadakan nanti malam tanggal 27 Agustus 2022 yang bertempat di Ponpes Al Jihad Surabaya, Jalan Jemur Sari Utara 39 Surabaya, yang mana di majelis dzikir ini nanti akan dihadiri oleh Kiai Haji Ma'ruf Islamuddin dari Sragen, Jawa Tengah. Baik dulur Al-Victor, mari kita ngaji katresan bersama guru kita Bapak Dr. Kiai Haji Ilhamullah Sumarkan MAG. Beliau sudah hadir di studio, mari kita sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat Yai. Iya, alhamdulillah sehat. Masya Allah, mungkin panjenengan kali keluarga semuanya sehat walafiat. Iya, amin Allahumma amin. Iya. Amin. Tadi juga barusan datang tadi dari ngaji ya setengah jam yang lalu, terus ya sempat menikmati kehangatan teh manis dan gorengan, jadi terus ini sekarang kesini ini ya. Alhamdulillah. Ngaji pagi subuh tadi. Ya ngajinya subuh tadi, terus pulang kan, terus ya minum-minum dulu, makan hangat-hangat dulu di rumah, terus kesini ini. Mungkin sehat-sehat. Nanti habis ini ya luar kota. Allah, bagus sekali. Ya ini namanya Jarum Super. Jarum Super. Jarang di rumah, suka perjalanan. Masya Allah. Untuk kali ini sebelum kita masuk ke topik, mungkin ada yang perlu diinformasikan ya. Sementara ya informasi menggali jariah dari jamaah yang sekiranya ingin menitipkan kapling surga melalui Masjid At-Taqwa Wonosari. Kami siap untuk menerima dan menyalurkannya. Dan mudah-mudahan yang sudah menyumbang senantiasa dibarokai Allah Subhanahu wa taala. Yang berniat akan dimudahkan oleh Allah urusannya. Amin Allahumma amin. Ini barangkali yang perlu kami sampaikan. Lalu kita fokus pada pembahasan lanjutan dari minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu secara umum suami istri saling mempengaruhi. Nah sekarang kita lebih fokus pengaruh positif dan negatif antar suami istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajmain, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin, pendengar, pengagum cinta ngaji katresnan yang senantiasa dirahmati Allah, dibarokai Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini diberi kesempatan oleh Allah bisa bertemu, berinteraksi melalui udara, melalui radio Al-Victor yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati Allah, dibarokai Allah. Sing sakit, sing loro muga-muga nang cepet waras, sing waras tambah sehat, sing diutang muga-muga utangi lunas, sing usaha rezekine lancar kabeh kali Gusti Allah, dilancarno Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Suami istri, pengaruh positif antar suami istri.
positif dan negatif ya tentu. Yang jelas suami istri menikah itu mesti semakin mesti saling mempengaruhi, mesti. Cuman nanti ada yang lebih dominan. Kadang-kadang dominan itu istri lebih mempengaruhi suami, atau kebalikan, kadang-kadang suami yang lebih banyak mempengaruhi istri. Istilahnya mesti gitu. Ada yang ya sifatnya itu 50-50 ya enggak mesti, kadang-kadang kebalikan antar suami istri saling mempengaruhi itu secara seimbang ya bisa. Itu ya. Nah, pengaruh positif dan negatif. Nah, ketika kita bicara tentang pengaruh positif, nanti ya lawan daripada itu nanti ada negatifnya. Secara umum begini, ketika seseorang itu menikah, antara A dan B menikah, itu mesti juga ada pengaruhnya nanti itu. Pengaruh itu bisa kemungkinan dari sisi aspek rezeki, ya kan, nanti itu kan ada rahasia-rahasia Allah. Jika nanti A ini akan menikah dengan ini, ada efek nanti rezekinya lebih dimudahkan oleh Allah. Atau bisa sebaliknya, jika orang itu menikah dengan ini nanti ada sesuatu yang bersifat batinia yang tidak disadari oleh seseorang. Itu bisa saja nanti sejak menikah dengan itu loh kok uripe kok repot ya, angel ya gitu. Iya kan, bisa begitu, bisa itu. Cuman memang secara umum di dalam Al-Quran itu sebisa mungkin memang pernikahan itu banyak memberikan pengaruh yang positif. Salah satunya ya dengan menikah itu, kedua pasangan suami istri tadi sudah menikah itu rezekinya akan lebih dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah. Bisa kan? Ketika seseorang itu masih lajang, ketika masih belum beristri, dia itu nyari kerjaan itu jangan pengirim lamaran. Pengirim lamaran itu mesti dicari yang berpengalaman. Nah, belum berpengalaman kerja. Iya saja kan itu. Biasanya orang ini peluangnya kalau seperti ini tuh mesti pengangkatan, tapi kok pas beliau enggak, bisa saja kan itu. Contoh umpamanya di kampus ada seseorang yang lulus dari S1, punya kemampuan bahasa Arab, bahasa Inggris tinggi, kemudian setelah itu melanjutkan kuliah di S2. Nah, biasanya awal-awal kuliah itu, awal-awal ada S2 itu biasanya kalau sudah masuk itu yang belum pengangkatan itu ada jatah untuk pengangkatan. Nah, ini seseorang ini ya setelah lulus ikut tes pertama nggak lulus, tes berikutnya nggak lulus, terus berikutnya lagi tes masuk, keterima untuk jadi mahasiswa S2. Nah, biasanya itu kalau sudah masuk S2 itu ada jatah untuk pengangkatan, karena memang waktu itu sangat dibutuhkan untuk gelar master itu. Nah, terus ketika ini sudah masuk kuliah itu ada kecenderungan selama ini biasanya itu diangkat, tapi kok pas beliau itu tadi itu yang masuk untuk di jalur bantuan tadi atau yang kuliah S2 itu kok pas masa dirinya itu tidak ada jatah lagi untuk pengangkatan, misalkan gitu. Atau usaha ini sudah mestinya biasanya orang itu lolos kalau ketika di ranking itu, tapi ini ranking pertama malah gak lulus, malah yang ketiga dan kedua yang lulus. Bisa saja kan. Nah, waktu itu lalu saya guyon, wis sampeyan rabi sik ae wis ya sambil ngundolek kerja maneh sing anu gitu, kok ono masalah wae. Terus oleh setengah tahun berikutnya menikah. Tapi saya waktu itu diundang nikahnya itu. Terus setelah menikah itu 1,5 tahun berikutnya ketemu lagi saya. Loh, sekarang di mana tinggalnya? Apa di tempat tinggal istri? Saya sekarang di Surabaya, Ustaz. Loh iya. Apa?
sekarang saya ini melengkapi berkas-berkas pengangkatan saya. Lo toh tak gitu kan, lo ya toh nabi narabio, coba lah kan akhirnya dengan barokah sampai nabi, itu sampai rezeki ini dimudahkan oleh Allah, ya kan pengaruh kan. Sebagaimana juga kemungkinan sebaliknya ketika menikah dengan ini itu kok banyak masalah saja itu, kan ada itu. Nah, taunya ya ketika sudah menjadi suami istri itu, ya Allah aku kok pada saat ganti bojo mbak iki kok urip iki lho ya biasa saja kan gitu toh. Nah itu semuanya yang tahu kan Allah. Nah itulah pentingnya kita beristikharah tadi itu. Ada orang itu apa sudah juga mendapatkan isyarat sampean mungkin rabi kalau iki kemungkinan banyak masalah hukum nanti itu dalam rumah tangga itu. Tapi nggak peduli, udah tetap menikah aja. Nah awal-awal pernikahan mungkin belum terasa. Setelah dapat 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan ini terus tahu kecenderungan istrinya itu kayak apa. Kecenderungan apa? Kecenderungannya itu senengannya utang. Sampai gampangannya utangnya pun terlecek gitu. Kono belum selesai, nanti ini. Nah itu kan akhirnya mempengaruhi grade-nya seorang suami. Nah artinya di situ pengaruh. Ada juga yang gitu-gitu itu. Nah jadi ada memang antar suami istri itu saling mempengaruhi. Ada yang mempengaruhi dari sisi positif, ada pengaruh dari sisi negatif. Yang negatif tadi itu ya kemungkinan karena satu sisi takdir, kalau ini dengan ini gini akan berdampak begini, itu di hadapan Allah yang paling tahu sih gitu itu. Tapi atau setelah menikah itu lalu karena karakternya istri itu seperti ini negatif akhirnya mempengaruhi juga suami statusnya. Atau sebaiknya mungkin kadang-kadang seorang suami istri itu yang baik kebetulan dengan suami yang tidak baik itu ini macam-macam terkenal elek sing lanang. Nah itu kan mempengaruhi juga istri. Sehingga juga status yang disandang oleh seorang suami juga bisa mempengaruhi istri. Status yang disandang oleh seorang istri itu juga bisa mempengaruhi suami. Cuman yang lebih dominan itu status suami mempengaruhi istri. Ya contohnya umpamanya gara-gara dia itu seorang mahasiswa, seorang mahasiswi, kemudian lalu dia itu diperistri oleh salah seorang dosen, diperistri oleh seorang kiai. Ketika menjadi seorang istri kan akhirnya dia dipanggil bunyai. Walaupun tidak bunyai sungguhan. Iya. Wah, karena istrinya yai. Terpengaruh oleh suaminya. Iya. Kadang-kadang karena suaminya yang sudah haji, istrinya belum, kadang-kadang dipanggil Pak Haji, Bu Haji. Aduh. Bisa kan? Atau sebaliknya, gimana kalau seorang istri itu yang menjadi bunyai, terus suaminya yang tidak menjadi seorang ustadz, tidak menjadi hanya orang biasa-biasa. Itu biasanya kalau istri yang punya jabatan tidak begitu banyak berpengaruh kepada suaminya. Ayo coba. Ayo dari sisi status ya. Malah kadang-kadang suaminya yang minder nanti itu. Kalau istrinya yang lebih tinggi, lebih berpengaruh itu. Tapi artinya tadi ada sisi tadi itu, sisi mindernya atau apanya tadi itu, ya bisa saja kan begitu toh. Saling mempengaruhi di situ. Nah memang yang diharapkan itu suami hendaklah lebih mempengaruhi kepada istri daripada istri mempengaruhi suami. Tapi tentu mempengaruhi itu dalam hal yang positif. Tapi juga kadang-kadang memang karena pengaruh suami istri itu bisa negatif. Umpamanya istri itu ya akhir-akhir ini kok senengane utang, ini utang gak nyaur, padahal dulu itu kok gak begitu. Nah mungkin juga karena dipengaruhi oleh suaminya, suaminya sulit untuk memberi nafkah, tidak memberi nafkah, gini kan itu toh. Padahal kebutuhan ini, sehingga itu nggak bisa ditolak kebutuhan itu. Caranya apa? Akhirnya yuk kadang-kadang itu nyopet, kadang-kadang caranya itu nek bono yo ngentit, nek kadang mencuri, engko nek utang akhirnya gak nyaur. Kenapa kok utang terus? Karena kebutuhannya ini. Sementara dari suami, nah bisa saja kan pengaruh itu. Ada pengaruh negatif seperti itu. Sebagaimana sebaliknya,
Dulu biasanya wong iku senengane sering utang atau dengan rapi. Barang saiki alhamdulillah tuh bojone apik ngono, saiki sugih. Saiki gak tau utang maneh. Malah aku sing kadang-kadang sering njaluk butuh ngono lah. Ya bisa saja kan begitu toh. Iya. Ada pengaruh negatif dan positif, tapi yang diharapkan dalam pernikahan adalah pengaruh yang positif. Itu namanya barokah itu di situ. Kenapa? Karena dengan menikah itu pengaruh positifnya itu lebih dominan. Nah, itu namanya barokah itu. Ada pengaruh juga dari sisi apa? Dari sisi kejiwaan. Di surat Ar-Rum yang sudah sering kita dengar itu ya dan sering kita baca kemungkinan itu ayat 21 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda kekuasaan dan kebesaran Allah yang mana Allah itu telah menciptakan untuk kalian semuanya itu berjodoh. Min anfusikum azwaja, di antara dari kamu sendiri itu ada jodohnya di situ. Litaskunu, agar dengan perjodohan itu supaya kamu menjadi tenang dan nyaman. Wa ja'ala bainakum, ya, yang mensupport untuk wujudnya ketenangan dan ketenteraman itu Allah menjadikan dalam diri kalian rasa cinta, mawaddah dan cinta rahmah. Sesungguhnya di dalam hal yang demikian itu terdapat ayat Allah supaya kalian mau berpikir. Ya. Jadi la'alakum apa an khalaqalakum anfusakum azwaj litaskunu wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, supaya dengan itu Anda bisa merenung dan berpikir. Nah, dari ayat ini berpikir itu penting loh ya. Jangan kayak lagu itu gara-gara mikir tadi mumet, tadi judes, jadi ajur itu. Wong kita itu supaya diperintah hidup itu berpikir kok, malah kalau mikir nggak ada lagu sih nggak tepak barang itu apa Joko Tingkir dimasuk no, padahal Joko Tingkir itu waliullah ya rojo ya mikir. Nah, artinya gini, di balik pernikahan tadi itu supaya kamu tenang. Nah, di situ bisa saja nanti seorang suami itu hidupnya lebih nyaman, lebih tenang ketika setelah menikah. Nah, tentu nyaman dan tenangnya suami itu sangat dipengaruhi juga bagaimana istri kepada suaminya itu. Kan bisa baliknya, kadang-kadang nanti setelah menikah malah orang itu nggak nyaman, nggak tenang. Kenapa? Karena bertemu dengan suami dan istri yang loya kan? Bisa. Tapi yang diharapkan kan ada pengaruh positifnya tadi itu. Tenang. Sebagaimana seorang istri setelah dipersunting, setelah diperistri oleh seorang laki-laki ini, kelihatan itu dia sekarang itu nyaman, kelihatan hidupnya, dan memang betul-betul dia nyaman, merasa punya suami yang seperti itu, sehingga pengaruh kan. Dulunya biasanya sebelum bersuami dengan orang ini itu biasanya rotok selengean, arek wedok iki rotok anu, tapi sekarang itu kata-katanya lebih terkendali, sopan santunnya, ya kan bisa saja dipengaruhi itu. Ya, dulu sebelum menikah itu orangnya itu biasa-biasa, bahkan agama masih nol putul. Tapi setelah dinikahi ini orang ini, disikahi ustadz ini, dia senang banyak mencari ilmu. Akhirnya dia lama-lama sudah terbiasa itu, ya belajar dari suaminya. Akhirnya juga menjadi seorang ustadzah. Bisa kan begitu? Pinter ceramah, padahal biasa diceramahin, bisa saja kan gitu tuh. Banyak pengaruh-pengaruh seperti itu. Nah, termasuk tadi itu pengaruh derajat antar suami istri tadi itu. Ketika seorang laki-laki itu beristri dengan B, dengan itu apa itu, ternyata kelakuan istrinya itu nggak layak lah, nggak baik di kampung itu kan juga mempengaruhi status suaminya itu. Umpamanya suaminya itu seorang penceramah, seorang ustadz, tapi terkenal istrinya itu orangnya itu jahat, orangnya gini, itu kan iya kan. Karena terus kalau ini menyampaikan, kalau Ustaz sampai ngurusi bojo ae Kak, lo iya kan.
Iya kan, ngomong tok pinter tapi bojo sampean lu delok-delok ngene kan bisa pengaruh kan. Sebagaimana juga kemungkinan tadi itu pengaruh positifnya itu. Bisa saja nanti karena suaminya yang dihormati masyarakat ini mempengaruhi juga status istrinya. Akhirnya kemana-mana istri dipanggil punyai, monggo punyai, padahal dia gak punya asli deh gitu ya. Pengaruh, saling mempengaruhi itu di masyarakat itu. Nah, termasuk pengaruh-pengaruh yang lebih spesifik itu bagaimana diantaranya suami istri menikah itu kan diantaranya karena ada kebutuhan biologis. Iya kan? Ya maka di situ juga ada keterpengaruhan. Bisa saja nanti ketika suami itu sendirian, beda ketika suami itu bersama dengan istri. Loh, bisa saja kan begitu toh. Jadi kalau ketika sendirian tidak bersama istri dia biasa-biasa. Nah ketika dengan istri itu akhirnya dia pengaruhnya apa? Dia kepingin untuk berhubungan intim dengan istrinya itu. Dia kan bisa seperti itu. Dan itu juga itu sesuatu yang positif, termasuk pengaruh dalam hal persoalan nafsu, pengaruh dalam hal persoalan biologis itu bisa saja antara suami istri itu. Makanya kan salah satu hadis menyatakan khairul mar'ati, sebaik-baik wanita itu adalah ketika ia ketika diperintah oleh suami dia taat kan gitu. Terus ketika ditinggal oleh suami dia bisa menjaga tinggalannya suami, iya kan? Dan ketika dipandang oleh seorang suami menjadikan suami itu merasa nyaman dan senang loh ya. Salah satunya kan begitu. Idza nadartaha khairul mar'ati, salah satu di antara indikasi wong wedok iku sholihah itu dan baik itu adalah apabila engkau memandangnya kamu merasa nyaman dan senang. Nah itu kan juga sangat dipengaruhi oleh istri. Gimana ketika dipandang lalu suami merasa nyaman, tenang, senang, termasuk hubungannya dengan tertarik itu ya karena istrinya mampu untuk bergaya, mampu untuk bersikap kayak apa yang membuat seorang suami itu merasa seneng gitu loh ya. Pengaruh kan? Makanya lalu ada pengaruh itu tingkatan seorang suami di hadapan istri itu ada yang namanya pandangan, ada yang namanya itu bayangan hidup, bayangno bojone wis hidup. Itu biasanya tingkatan yang masih kasmaran itu, biasanya yang ngunduh-ngunduh sing kurung-kurung rapi itu. Engko nanti tingkatan berikutnya kan ada tingkatan pandangan hidup, memandang istri baru dia hidup, termasuk gairah nafsunya baru muncul. Iya kan? Iya kan? Iya bisa begitu. Nah itu bukannya tadi itu ketika dipandang suami menyenangkan. Nah nanti kan ada tingkatan perasaannya hidup, nafsunya itu bangkit ketika saling bersentuhan, berpegangan. Oh ya kan? Itu namanya pegangan hidup. Ada pandangan hidup, ada pegangan hidup. Ada yang kadang-kadang sudah nggak ngefek, perjuangan hidup. Ya kan pengaruh-pengaruh itu sudah muncul juga nanti dalam kehidupan suami istri, hubungannya dengan persoalan biologis itu di situ. Maka antar suami istri itu perlu juga menjaga ritme itu. Bagaimana seorang suami itu senantiasa membuat istrinya itu merasa nyaman. Di samping itu lalu istri itu akhirnya itu normal keinginan secara biologis itu kan ada nanti ketika itu seorang istri setelah menikah itu nafsu biologisnya itu nggak ada sama sekali kepada suaminya. Ya ada toh. Ya mungkin karena apa? Karena suaminya yang nggak peduli dengan masalah kebersihan, bau badannya atau sikapnya atau karena akhlaknya itu kan akhirnya wong wedok iku ya merasa nek ndelok wong lanang iku. Mempengaruhi nafsunya. Iya sehingga kono gairah blas bisa saja. Sebagaimana mungkin juga seorang suami juga begitu. Ya awal-awal bisa saja nanti itu baru bayangkan sudah hidup. Setelah menikah kok begini sikapnya, kok begini penampilannya, terus akhirnya ya apa koyo ngene gitu. Terus akhirnya apa? Blas gak ono pengaruh lho, iya kan? Iya kan? Tapi makanya kan ketika dipandang membuat suami itu merasa senang, tertarik, itu kan hubungannya dengan itu. Tapi kadang-kadang ketika melihat malah nggak tertarik sama sekali. Nah, terus selalu yang bahaya itu melihat istri itu tidak ada ketertarikan, nggak ada nafsu, sementara melihat orang lain lebih tertarik. Nah ini kan yang bahaya itu kan. Ini kan ada di situ pengaruh sudah kata.
Dan hubungannya juga persoalan ini antar suami istri itu terpengaruh untuk bagaimana suami itu merasa nyaman dengan istrinya, tenang dengan istrinya, bahagia dengan istrinya, sebagaimana juga istri merasa nyaman dengan suami, tenang dengan suami, ya kan, semuanya saling melengkapi. Dan itu mempengaruhi juga persoalan biologis. Bukan hanya persoalan dia tampan atau cantik. Ya mungkin kalau masih awal-awal orang itu lagi kasmaran itu, cantik itu nomor satu, ganteng itu nomor satu. Tapi nanti kalau sudah menjadi suami istri itu yang akhirnya yang menentukan tampan dan tidaknya, cantik dan tidaknya, itu kan tergantung akhlaknya, tergantung juga kepentingannya. Lalu ketika seorang suami itu merasa tidak pernah nyaman dengan akhlak istrinya, panas kan jadinya. Sebagaimana sebaliknya istri itu yang ada kalau di depan suami itu merasa ketakutan, saya takut amarahnya, takut dikaploki, takut apa, sehingga kan rasa ketakutan. Ketika itu akhirnya kan hilang gairah cinta, gairah nafsu barang itu. Ketika itu kan nggak lihat gantengnya lagi, nggak kecantikannya lagi. Antara suami istri ternyata kepentingannya nggak pernah nyambung. Wush, ngelanang rek bojone wayu ngono. Wush. Arek wedok iku ya anjane sek enom tapi bojone tuwa, tapi sing tuwa sing lanang iku anjane ya sugih. Ya terkenal namanya gitu. Tapi nanti akhirnya kan ini kan internal antar suami istri itu yang menentukan perjalanan cinta itu. Nyambung apa enggak kepentingan antar suami istri itu. Itu juga mempengaruhi. Akhirnya nanti kalau sudah mempengaruhi itu akhirnya kok ndelok bojo iki rasane kok mau wangkel tok lho ngene iki ya. Lah sing ngene iku kan ayune ilang. Ndelok bojo iku wis kaya-kaya gak ono paling welek kejaba bojo iki lho. Kenapa kan sudah kebencian yang muncul gitu loh. Karena enggak bareng ketemu. Kan juga akhirnya enggak ada gairah cinta itu. Merasa enggak nyaman akhirnya. Cerai kan, dan banyak kan kasus-kasus itu terjadi itu. Orang melihat, woi bojone, bojone wayu, sing lanang kuandeng, sing lanang sugih, sing lanang macam-macam. Tapi kenyataannya gimana? Loh, baru 1 tahun 2 tahun, loh cerai. Kenapa? Karena tadi itu pengaruh positif yang diinginkan nggak ditemui, kenyamanan nggak temui. Loh, terus ada pengaruh lagi dari sisi apa? Dari status tadi sudah oke ya. Pengaruh ketenangan. Nah, ketenangan dan ketidaktenangan internal itu juga mempengaruhi aspek yang lain, termasuk persoalan kesehatan. Kesehatan juga. Iya kan? Salah satu sumber utama kesehatan itu adalah ketenangan. Itulah ya. Rasulullah Muhammad SAW itu kan selama hidupnya itu kan sakitnya ya ketika dia perang tadi itu kena tombak itu, tapi secara fisik kesehatan apa itu sakitnya ketika menjelang wafat itu aja. Kenapa? Kok begitu? Sehat prima terus itu karena tenang jiwanya. Nah, salah satu ketenangan itu unsurnya kan diantaranya dari faktor suami istri itu. Ketenangan. Jadi mungkin kalau bagi orang yang belum bersuami istri itu kan gampangannya itu kan nafsunya masih menggelora gitu ya kan. Nah, ketika sudah punya istri, di situ penyalurannya sudah secara, dia sama-sama nyaman kan. Makanya litas kunuji antaranya begitu, dia tenang karena sekarang sudah berkeluarga. Ketika kemana-mana dia terus ketika pulang mendapatkan kesejukan dari istrinya. Istrinya ketika butuh ini tenang. Kenapa? Karena sudah dicukupi oleh suaminya kan begitu toh. Nah, termasuk hubungannya dengan persoalan biologis itu kan mempengaruhi juga kesehatan. Ya Allah, kok loro-lorone saja kemari rabi gitu. Karena mungkin ketika nikah itu dia merasa tertekan dengan pasangannya. Ayo, itu loh ya kan bisa saja. Kok cepet tua itu saya kira rabi. Bisa saja kan dipengaruhi oleh karena faktor suami atau istrinya tadi itu. Loh ya kan? Termasuk kesehatan itu juga begitu. Makanya dalam dunia kedokteran yang khusus menangani hal itu, bisa saja seorang suami itu kesehatannya prima. Kenapa? Karena faktor ada istrinya yang mensupport itu. Apa diantaranya? Dalam hal urusan biologis,
Kan diantaranya begitu. Hubungannya kesehatan prostat atau apa itu kan diantaranya kalau seorang suami itu bisa menyalurkan nafsu biologisnya secara normal, bahkan mungkin 2 hari sekali, sehari sekali apa itu, sehingga nanti itu sperma yang mengandung kromosom yang sekian juta tadi itu bisa tersalurkan dengan itu, kan akhirnya nanti mempengaruhi kesehatan. Iya kan? Tapi ini kalau ditahan terus, apalagi terus sudah 3 hari ditunggu, 5 hari ditunggu, sampai seminggu ditunggu, ketika itu ternyata responnya si istrinya itu jelek sama sekali, sehingga si ngono iku mangkel tok, terus akhirnya apa mangkel mbek bojone, gini akhirnya itu tahan, itu bisa mempengaruhi darah tinggi atau apa itu, atau kadang-kadang mempengaruhi sikap di luar, ngamuk tok sini. Kenapa? Gara-gara sering tengkar dengan istrinya, bisa saja. Kebiasaan nada kata-kata yang terbiasa dengan apa yang dijalani itu terbawa juga nanti di luar. Di kantor, di mana? Kenapa? Karena sering terengkar. Sebagaimana juga begitu saja, begitu sebaliknya istri juga tulane awet enom iki apa? Karena ia merasa nyaman dengan pasangannya itu. Nah gitu, saling mempengaruhi kan? Iya, dari sisi kesehatannya. Sehingga kadang-kadang anak guyonan apa itu? Iku lho di bojo mesti lanang cepat mati. Bisa saja kan begitu tuh. Kenapa? Mungkin itu karena perangkit jantungan apa semuanya itu, kenapa? Karena takut dengan istrinya, atau sebaliknya istri yang takut dengan suaminya, bisa saja begitu kan? Nggak merasa nyaman, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa, tertekan, bisa mempengaruhi negatif seperti itu. Jadi ya jelas diharapkan antara suami istri itu adalah barokah. Nah barokah itu apa? Mempengaruhi untuk kebaikan pasangan masing suami istri untuk dunia dan akhirat, itu yang diharapkan. Itu namanya suami istri yang barokah itu di situ, pengaruh yang positif yang lebih dominan itu. Barokah itu kan bertambahnya kebaikan itu. Nah bertambahnya kebaikan antara suami istri itu kan juga sangat dipengaruhi oleh sikap masing-masing pasangan suami istri kepada pasangannya. Oke, mudah-mudahan perbincangan ini ada manfaatnya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, dulur al-besar, kita akan lanjutkan ngaji kita pada pagi hari ini, namun setelah jeda berikut ini. Karena suaminya mungkin asalnya jujur, tapi setelah beristri, istrinya minta dituruti ini, akhirnya sementara tidak punya kemampuan, akhirnya kan karena bisa pengaruh itu, akhirnya suaminya mencuri. Loh bisa saja. Itu banyak loh ya. Iya, banyak kejadian seperti itu. Karena kepentingannya untuk nyeneng sing wedok, karena takut kehilangan, bisa sakit. Iya. Atau bisa sebaliknya yang bagus itu apa? Biar sak durung arek iku durung rapi, biar biasa jarang ke masjid, gak tau nang masjid, kadang salat ya. Tapi saiki setelah beristri itu dia kok rajin ke masjid. Loh, ya bisa aja kan begitu tuh. Karena mendapatkan artinya keberkahan itu tergantung dari pengaruh positifnya itu tadi ya. Ya tadi itu. Punya suami yang berkah, punya suami istri yang berkah itu tadi saling mempengaruhi kebaikannya itu. Itu yang penting, itu yang jarang disadari ya. Biar sak durunge rapi, biasa biar niku gak tahu kumpul mbek wong gini-gini. Saiki bareng rapi kok apik, saiki seneng mbek wong, sering nang masjid. Atau kebalikannya, biar sak durunge rapi arek iku biasa rajin nang masjid, tibaan. Sering jamaah saiki lho bareng mari rapi lho gak ono masjid blas sih lho. Iya. Bisa saja kan itu tuh. Iya. Ya kan. Kalau hubungannya seperti itu ya, misalkan nanti apakah melihat dengan primbonnya itu pengaruh juga, apakah termasuk syirik atau bagaimana? Karena kan memang kalau orang-orang kan saya tak lihat. Kalau di dalam Islam itu bukan melihat primbon, tapi melihatnya itu dengan istikharah, itu mohon petunjuk dari Allah itu. Ya memang ada apa yang tidak kasat mata itu, memang Allah itu punya rahasia. Jadi nanti orang seperti ini kalau bertemu dengan ini akan berdampak seperti ini, itu ada memang sana. Ya. Tapi Allah yang tahu, dan ilmunya itu
kadang-kadang diberikan orang-orang tertentu. Oh. Orang itu kalau lahir tanggal sekian terus dipertemukan dengan orang yang lahirnya sekian itu akan begini-begini, itu ya memang ada gitu-gitu itu. Oh, ada. Iya. Tapi itu ilmunya dari Islam atau? Ya di dalam Islam sebetulnya ada, tapi tidak terlembaga lalu menjadi ilmu khusus, ilmu rahasia itu. Yang jelas itu kebanyakan ya didapatkan ilmunya itu dari petunjuk dari Allah. Jadi makanya kan kadang-kadang orang tertentu itu nanti melihat ini iso cok rapi karo iki, iso cok engko coba liyane ae. Kadang-kadang ini kan dia sudah bisa punya kemampuan membaca itu gitu. Itu ilmu miladun, ilmu dari Allah gitu itu. Terus ada nggih saya niki njenengan. Atau kadang-kadang bukan dengan lihat seperti langsung gitu itu. Tapi melalui tadi itu diantaranya doa istikharah khusus itu. Ada petunjuk di situ. Itu. Jadi makanya sebetulnya kalau kita itu lalu mau mengadakan kegiatan-kegiatan yang penting terus mencari hari-hari tertentu ya enggak apa-apa, tapi dalam rangka tetap kita berupaya dengan ini, mudah-mudahan Allah ngono maksudnya itu masih ada sandarannya. Iya, gitu, mudah-mudahan Allah dengan aku hari ini satu sisi karena kesempatanku, yang kedua hubungannya dengan hari ini mudah-mudahan aku lebih diberkahi Allah Subhanahu wa taala ketika menikah hari Jumat barang itu loh. Ketika bulan Syawal, bulan Dzulhijjah gitu enggak apa-apa. Semuanya kembali kepada Allah. Masa ya? Baik, Dulur Victor, kita lanjutkan kembali ngaji kita bersama Bapak Dr. Kiai Haji Ilhamullah Sumarkan MAG. Ya, sudah ada pertanyaan yang sudah masuk nih. Ini dari WA ya? Dari SMS sudah masuk SMS. Ini pertama. Assalamualaikum Ustadz, apa betul kalau anak pertama menikah dengan anak rakil hidupnya akan enak, rezekinya banyak mengalir terus katanya, padahal yang mengatur rezeki itu kan hanya Allah. Terima kasih dari Nima Bangil ya. Itu hubungannya dengan takdir ya. Jadi apakah dipastikan bahwa kalau anak rakil dengan ini nanti itu akan rezekinya? Yuk, nggak bisa dipastikan. Nggak bisa dipastikan seperti itu. Ya. Ini mitos ya. Mitos yang terjadi dalam masyarakat ya. Ya istilahnya keyakinan seseorang itu begitu. Anak apa tadi? Anak pertama. Anak rakil. Anak pertama. Yang ada yang rakil, ada bungsu ya. Jadi yang jelas itu tidak ada di dalam Islam yang menentukan hal-hal seperti itu. Tetapi itu kan juga hubungannya dengan takdir. Memang rahasia Allah. Ada nanti itu di rahasia Allah itu, jika orang itu seperti ini dipertemukan dengan ini akan berdampak seperti ini, begini. Nah, ilmu-ilmu yang seperti itu tentu milik Allah, tapi lalu kadang-kadang itu dilimpahkan ilmu itu sedikit kepada hambanya, hamba-hamba Allah tertentu. Nah, diantaranya diperolehnya ilmu itu melalui doa dan istikharah, sehingga nanti itu ada orang itu ketika diistikharoi atau dia sendiri istikharah itu di situ ada petunjuk dari Allah. Nah, jika A ini nanti dipertemukan dengan B, ini akan hidupnya akan begini. Jika ini tidak dengan yang ini tapi dengan yang ini. Makanya kan istikharah kan pilihan. Sehingga itu minta bimbingan Allah kalau di dalam istikharah itu modelnya. Sehingga kalau sudah dipatenkan bahwa nanti kalau anak pertama dikawinkan dengan anak yang terakhir itu mesti begini, wallahu alam bishawab, kita tidak bisa mengatakan seperti itu. Bisa memang ada kasus itu seperti itu, tapi bisa juga karena sebaliknya juga. Loh kok malah seperti ini gitu ya. Iya kan, malah seperti ini. Seperti ketika menikah, kan janji Allah itu kan dengan menikah itu akan kaya. Iya kan?
Nah, kaya itu kan sering dimaknai itu harta. Padahal sebenarnya kekayaan itu bukan hanya persoalan harta. Kaya pahala kan juga kaya. Tapi orang sering memaknai harta. Ada yang memang ketika menikah akhirnya dia rezekinya melimpah. Tapi juga tidak sedikit juga kadang-kadang dengan menikah dengan orang ini, menikah dengan orang itu kok hidupnya sekarang rumit ya. Banyak masalah, iya kan? Iya kan? Nah, hal-hal seperti itu tidak bersifat eksak memang itu. Makanya harus didekati melalui ilmu pastinya, melalui istikharah. Orang itu secara lahiriah ya memang punya kemampuan secara lahiriah. Wis telokane arek iku kok ngene ya, paling ngene. Nah, itu secara lahiriah kan itu. Tapi kan belum tentu nanti hakikatnya perjalanan ke depan itu. Ya, maka disitulah penting yang hubungannya dengan menyingkap persoalan-persoalan yang bersifat ghaib tadi itu didekati melalui ilmu, yaitu diantaranya diajarkan oleh Rasulullah itu melalui istikharah tadi itu. Sehingga nanti tidak eksak gitu loh ya, bisa saja nanti pertama dengan anak pertama hidupnya baik, atau anak terakhir dengan anak terakhir juga hidupnya baik, ya bisa saja kan gitu tuh. Yang di tengah masyarakat itu, ya. Sehingga yang paling tahu adalah wallahu a'lamu bis-shawabi. Pokoknya kita senantiasa memohon kemudahan dan petunjuk dari Allah untuk dipertemukan dengan yang terbaik, bukan dengan ukuran antara anak pertama dengan terakhir atau anak tengah. Tidak. Itu juga dipercaya loh ya. Ya silahkan, tapi kan ada orang itu yang tidak seperti itu gitu loh. Saya hanya mengandalkan hasil istikharah dari Allah, itu aja. Ya. Masya Allah. Lanjut ya. Monggo kalau ada. Jam berapa? Jam 8. Ya. Terserah mau satu pertanyaan atau ditutup, monggo. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya satu pertanyaan ya, Yes, mengenai surat Ar-Rum ini tadi ya. Kan seseorang itu memang sudah ditentukan pasangannya yang nanti menunjukkan ke sesuatu yang kasih sayang dan juga keberkahan dari pernikahan itu. Tetapi ada beberapa orang itu ya ketika waktu menikah sampai itu dia terlalu banyak berpikir. Karena memang di Ar-Rum ini kan dijelaskan berpikir. Nah, berpikir di sini sampai beliau ini pengaruh ke kesehatannya sampai kurus, yang awalnya itu sehat sekarang menjadi kurus gara-gara mikir istrinya itu tadi. Nah, itu bagaimana ya? Apa penjelasan dari Jadi mikirnya itu begini, kepada tadi itu loh hikmahnya pernikahan. Dengan menikah itu orang itu akan hidupnya tenang, litaskunu ilaiha. Dengan menikah itu supaya jiwanya lebih tenang. Cara wong urusan nafsu itu gak cerongoan. Kalau sudah punya penyaluran itu kan di situ aghadul basar, itu meredam pandangan pada semuanya itu di situ. Nah, karena itu supaya mengharapkan ketenangan itu, lalu bimbingan itu bagaimana supaya orang itu memperoleh ketenangan di dalam pernikahan itu. Pertama yang jelas ketenangan itu anugerah Allah. Maka orang yang menikah itu hendaklah senantiasa komunikasi dengan Allah supaya mendapatkan ketenangan itu. Mensyukuri Allah, mensyukuri pasangannya. Kan itu kan bimbingan-bimbingan begitu itu. Maka lalu untuk orang tenang itu supaya punya pasangan yang bisa membuat dirinya tenang itu, apa modal utama untuk membuat pasangan tenang itu? Akhlaknya. Loh, kayak gitu-gitu itu loh. Kesana maunya itu. Merenung, berpikir bagaimana. Terus ketika sudah orang itu menemukan ketenangan, ketentraman itu supaya kembali, ya Allah ngatur jodoh seperti ini ya. Ya Allah, akhirnya aku bertemu dengan istri seperti ini, aku jiwaku tenang, anugerah dari Allah. Maksudnya begitu mikirnya itu. Duduk sing gawe lagu itu Joko Tingkir ngombe dawat gara-gara mikir jadi ruwet itu. Salah itu nanti itu begitu itu. Artinya yang tidak boleh mikir supaya enggak ruwet itu ketika kita sudah melakukan sesuatu yang positif begini-begini kok seono komentar sini negatif itu. Wis iku abaikan karena itu apa? Engko nek sampean tanggapi macam-macam serius akhirnya sampean malah dadi ruwet. Jarno pokoknya penting apa? Walaupun kafilah tetap berlalu, walaupun anjing menggonggong, itu maksudnya begitu. Jadi kalau kita itu mikir apa sih dia menotonggo terus gak melaku ruwet tambahan ya, itu maksudnya begitu. Tapi intinya Islam itu mengajarkan siapapun untuk berpikir, termasuk berpikir untuk menemukan yang terbaik, berpikir untuk semakin dekat dengan Allah, berpikir untuk semakin mengakui subhanallah, ternyata Allah menciptakan segala sesuatu itu. Lho ngono maksudnya iku, duduk tambah kuru dudu anu itu. Oke. Masya
Ya. Nggih. Laras ya. Masyaallah. Nah, iku mulane cek tepak iku rapi sing tepak supaya uripe tenang, tapi nek rapine gak tepak ya iku mau kadang tambah kuru tambah akhirnya jantungan niku. Iya kan itu. Demikian mudah-mudahan kajian kita pagi hari ini ada ilmu tambah ilmu yang manfaat dan barokah. Kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.